dijelaskan di dalam kitab sirah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi manusia. Tapi ada penjelasan yang lainnya, Bu. Basyarun lakal basyar. Ya, manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kecilnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan apa? Irhasat. Namanya irhas. Kalau sudah umur 40 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya mukjizat. Yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa nikmati sampai sekarang ada, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Paling besarnya mukjizat dari zaman dahulu sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Beruntung sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun meninggal dunia. Apa Al-Qur'an dibawa? Bu? Enggak dibawa Al-Qur'an. Tetap hukumnya tetap, dibacanya tetap. Dianjurkan untuk umatnya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali anjuran, adab, teguran untuk supaya kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat suara aja nggak boleh, Bu. Beginilah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan adab, diajarkan berbicara, diajarkan kalau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan tangan kosong. Suruh bawa apa saja yang dia bisa bawa. Supaya apa? Supaya memuliakan manusia yang mulia, manusia yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memuliakan manusia yang mulia. Allah memerintahkan kepada kita, agungkan manusia, agungkan, muliakan manusia yang mana sudah dahulu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui
Allah perintahkan kita, Bu. Allah perintahkan kita, Pak. Wabtaghu ilaihi bil wasilah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Siapa wasilah kita? Kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam berwasilah 70 tahun setelah dikeluarkan dari sorga. Tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, memohon ampun. Tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam teringat sewaktu di dalam sorga, setiap kamar-kamar sorga tertulis nama, yang mana nama tersebut setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam teringat nama tersebut. Berwasilah Nabi Allah Adam alaihi salam, ya Allah, irham hazal walid bihurmati hazal walad. Ya Allah, irham hazal walid bihurmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah ini bapak dengan kemuliaan itu anak. Ya Allah, muliakanlah ini bapak dengan keagungan itu anak. Dari situ ada suara, yang mana suara tersebut bila harbin wala bila harbin wala hurufin, dengan tanpa huruf, tanpa ada apa-apa, yaitu suara yang keluar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan, min aina laka hadza ya Adam? Dari mana engkau ketahui itu wahai Adam? Lam akhluk ya Adam, belum aku ciptakan wahai Adam. Akhirnya dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi Allah Adam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum aku ciptakan. Di situ ditarikh sirah bahwasanya berapa tahun belum diciptakan, Bu? Min qabli alfai am, yaitu sebelum 2000 tahun. Sebelum 2000 tahun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sudah di mana-mana. Di dalam sorga sudah ada, di tiang-tiang arsy sorga sudah ada. Sewaktu dilahirkan, Bu, cahaya matahari kalah dengan cahaya yang keluar yang ada di bumi ini. Keluar cahaya tersebut sampai-sampai semua yang ada di belakang itu menjadi ke depan. Semuanya terang benderang.
Sewaktu dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada api yang tidak pernah mati sudah 1000 tahun. Sewaktu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api tersebut mati. Api tersebut mati bukan karena ditiup. Api tersebut mati bukan karena disiram dengan air. Karena sebab apa? Sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan sujud. Tangannya mengangkat ke atas. Rafi'ul a'la. Yang sangat tinggi tempatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terhitan, sudah terputus tali pusarnya. Apakah itu akan terjadi lagi, Bu? Apakah akan terulang kembali kejadian tersebut? Makanya yang pertama tadi saya bilang apa? Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia. Bisa berbicara dengan apapun. Malaikat bisa, manusia bisa, hewan bisa, jin bisa, tidak ada terkecuali. Sebagaimana dahulu ada pelepah korma. Pelepah korma tersebut dibikinkan oleh para sahabat untuk apa? Untuk disandari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disandari untuk khutbah. Khutbah Jumat, khutbah khusyuk, ya, semua dalam ibadah dinaikin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada masanya mimbar tersebut ditaruh di pojok oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ada yang mau ngasih yang baru. Setelah ditaruh di pojok, diturunkan mimbar tersebut sampai di pojok, ada suara yang menangis. Suara tangisan. Sampai di masjid tersebut kebingungan. Di mana suara yang nangis tersebut? Ya. Dari mihrab mencari, nggak ada. Mundur ke tengah, nggak ada. Mundur ke belakang, ada. Akhirnya dikabarkanlah kabar tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencari lagi, langsung ke belakang. Langsung ke belakang berbicara kepada kayu korma tersebut. Ini kayu korma.
diajak bicara oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang menangis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta batatba'u ma'i fid dunya walal akhirah." Engkau mau mengikuti aku di dunia atau di akhirat? Ya, pelepah korma ini lebih berakal, lebih mikir pelepah korma ini. Kalau saya mikir ikut di dunia saja, nanti di akhirat gak ikut. Akhirnya pelepah korma tersebut mengatakan, "Ini uridu fil akhirah ya Rasulullah. Aku ingin mengikutimu di akhirat ya Rasulullah." Ingin mengikutimu di akhirat. Ini pelepah korma menangis, Bu. Baru dipisahkan tempat duduknya, mau diganti dengan yang lain. Pelepah korma nangis. Hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Ada seseorang sahabat yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sewaktu di peperangan Uhud meninggal dunia. Akhirnya Ja'far ini diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Ja'far tidak mau masuk ke dalam surga. Tidak mau masuk ke dalam surga sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dunia. Minta izin Ja'far bin Abi Thalib untuk bisa terbang ke sana kemari di dalam dunia. Akhirnya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan izin, diberikan sayap. Diberikan sayap di tangannya tersebut, bisa terbang ke sana kemari. Sebagaimana di dalam Qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam qasidahnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha hayyama. Di dalam sorga tidak membuat aku rindu. Fi jannatin ma syagani min wasfiha. Sifat-sifatnya sorga, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu turun dari Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabatnya bagaimana sorga. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Di dalam sorga itu aku nggak bisa mensifatkannya. Mata tidak pernah melihat, kuping tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas.
Jadi keberuntungan buat kita, Bu, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita semua, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam sorga. Kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalam sorga. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kepingin masuk neraka dulu, main-main jalan-jalan dulu, saya mau konser dulu di dalam neraka. Di dalam neraka mau konser, Bu? Ini sudah keterlaluan, ya. Dari dulu kita bingung, ada orang yang mau masuk neraka. Ada nggak, Bu, yang kepengen masuk neraka? Ada? Mau konser katanya. Mau ketemu sama kawan-kawannya. Padahal di dalam neraka itu, orang yang mau masuk ke dalam neraka itu dikasih sendal. Sendal yang di dalam api neraka itu baru dipakaikan satu, yang kanan. Baru memakai satu saja sendal, sudah melotok otaknya. Gimana bisa mau nyanyi? Gimana mau konser? Udah melotok otaknya sampai dari kaki sampai ke kepala. Na'udzubillah min zalik. Jadi dari dulu saya baca hadis itu, ya, semua umatku masuk ke dalam neraka surga semuanya. Tapi ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man asani faqad aba wa man ata'ani dakhalal jannah. Yang bermaksiat kepadaku tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga kupingnya, tidak bisa menjaga hatinya, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang taat kepadaku, menjaga anggota badannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi yang begini ini, yang berani nantang begini bukan laki-laki, Bu, perempuan. Yang menentang begini adalah perempuan. Ingin merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Ya, sungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jangan dikira azab api neraka itu, ya, masih bisa ditahankan. Api itu jumlahnya ada berapa, Bu? Api neraka itu ada 4. Api neraka itu jumlahnya ada berapa? Ada 4. Kalau yang suka masak, ya, mereknya apa? Rinnai. Warna apinya warna apa? Biru.
ada lagi warna merah, ada lagi warna hitam, ada lagi warna putih. Ya. Jadi yang biru ini kalau kita masak air nggak sampai seperempat jam udah bunyi, wih, ya masak. Ya. Kalau masaknya warna api merah, ya agak lama sedikit. Kalau tadi seperempat jam, ini ditambah 5 menit, 20 menit. Kalau api hitam, ya tambah 5 menit lagi. Berarti 25 menit. Kalau apinya warna putih, Bu, ya langsung, ya, yang tadinya 15 menit, ya 20 menit tambah lagi, ya 25 menit. Mundur itu dari 25 menit jadinya berapa? Jadinya 10 menit masak airnya. Kalau apinya warna putih. Kalau api warna putih itu jangankan tangan, baja saja putus. Ya kalau kita ngelihat orang ngidupin api untuk untuk memotong, baja aja putus. Jangankan tangan, jangankan ya kulit begini, lembut begini, ya nggak ada apa-apanya ini. Jadi di dalam api neraka itu tidak ada lagi yang warna biru, warna merah, nggak ada lagi. Warnanya semua hitam dan putih. Orang yang masuk ke dalam api neraka, ya sehari itu nggak tahu lagi bagaimana rasanya, ya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari kita yang mencicipi api neraka. Semuanya kita nanti menuntut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu di dunianya mengatakan, ya Rasulullah, dulu aku di dunia pernah mengadakan acara maulidmu, memeriahkan maulidmu. Minta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah memeriahkannya, pernah ikut dekornya. Sebagaimana dahulu ada yang mengatakan aku pernah ikut masang umbul-umbulnya. Sebagaimana ada teman kita yang mana di dalam mimpi tersebut mengatakan bahwasanya saya kepingin ikut masang umbul-umbul tersebut. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menanyakan kepadaku, aku senang dengan orang-orang yang memasang umbul-umbul. Tahu Bu umbul-umbul? Ya, yang dipasang di jalan-jalan itu. Bukan yang di atas panggung, tapi yang di jalan-jalan yang masang umbul-umbul. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara apapun
kepada hewan bisa bicara. Sebagaimana ada onta, yang mana onta tersebut diperlakukan oleh majikannya ngangkat batu, ya, ngangkat kayu, tapi sedikit makannya. Akhirnya onta ini ngadu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini dipekerjakan terus, tapi makannya sedikit. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegur kepada yang punya onta. Menegur kepada yang punya onta, kenapa engkau tidak kasih makan yang banyak ontamu ini? Ontanya ini marah, mengejar-ngejar kepada majikannya. Sampai majikannya ini ketakutan. Tapi setelah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, onta ini tenang, diam. Dan setelah itu dibicarakan kepada majikannya. Akhirnya majikannya mempersiapkan makanan untuk onta ini yang lebih banyak. Onta ini jadi mulia, kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ada binatang yang paling jelek sedunia ini? Ada tidak? Binatang yang paling jelek sedunia ini yaitu keledai. Keledai tersebut hadiah dari negeri Mesir. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan nama oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Duldul. Ya, jadi nama keledai itu Duldul. Setelah dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keledai itu menjadi mulia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, paling jelek suara itu suara siapa? Innala angkaral aswat la sautal hamir. Paling jelek suaranya keledai. Tapi setelah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berpikir, bisa disuruh-suruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ke rumah Abu Bakar, maka berangkatlah keledai tersebut ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Dia jorok-jorokkan kepalanya tuh, ya. Jadi ngetoknya itu dijorok-jorokkan kepalanya. Tapi pas dibuka keledai, ya, maka langsung, ya, sahabat tersebut teringat bahwasanya kalau ada keledai yang datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan saya untuk hadir di depannya. Keledai jadi mulia, Pak, Bu. Jadi kalau Rasulullah kepingin ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dia bisa disuruh itu keledai. Kalau Rasulullah kepingin ke rumah Sayyidina Umar, maka keledai ini bisa disuruh berangkat ke rumah Sayyidina Umar.
Padahal keledai ini adalah binatang yang paling bodoh. Sudah dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi mulia. Siapapun yang bergandengan namanya dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi mulia. Orang duduk-duduk di pasar. Di pasar itu dekat dengan runtah, sampah, maka dia akan bau sampah. Tapi kalau dia duduk-duduk di pasar dekat dengan orang jual minyak wangi, maka dia akan menjadi wangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bau badannya wangi, bau keringatnya wangi. Sebagaimana dahulu ada nenek-nenek, ibunya Anas bin Malik masuk ke rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi Muhammad sedang tidur, berkeringat di keningnya. Akhirnya dia bertekad, saya akan ambil keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwadahi dengan botol. Ya, diperes begitu, kayak kain. Tujuannya untuk apa? Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya untuk kalau ada yang menikahkan anaknya, dia akan kasih hadiah keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah terbangun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Ummu Sulaim, madza taf'al? Apa yang kau lakukan?" Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, "Ana akhudh urukuka ya Rasulullah." Aku mengambil keringatmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman yuzawwid abna'uhum. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengawinkan anak-anak mereka. Keringatnya saja wangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak sama dengan manusia. Kalau kita mau bandingkan dengan keringat kita, tanding apa? Tanding bau, bukan tanding wangi. Ya Bu, Pak, mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada semua, para anbiya, para nabi, para rasul ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ngidupin orang meninggal ada pada Nabi Muhammad. Mau ngeberkahin dari makanan ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu di peperangan Khandaq, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibisikin oleh sahabat tersebut melihat Nabi Muhammad mengencangkan tali, yang tali tersebut ada batunya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan 3 hari. Sayyidina Jabir bin Abdullah pulang sebentar, minta izin, ya Rasulullah, aku ingin minta izin kepadamu pulang sebentar ke rumah istriku. Pulanglah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sampai di rumahnya menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah kita? Maka istrinya pun mengatakan, ada anak kambing 1 dan ada gandum. Akhirnya kembali lagi Sayyidina Jabir bin Abdullah ke tempat peperangan Khandaq. Sampai di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menggali Khandaq tersebut. Khandaq itu apa artinya, Bu? Khandaq itu parit. Ya, parit, kalau istilahnya kita got. Jadi kalau ada musuh yang datang, ya, dengan kencang kudanya itu akhirnya masuk ke dalam parit atau got. Setelah masuk ke dalam got tersebut, orang muslim dengan mudahnya untuk memanah. Dipanah oleh orang muslim kalau sudah masuk ke dalam got. Sayyidina Jabir setelah pulang itu mengatakan, ada, kata istrinya, anak kecil, kambing kecil sama gandum. Setelah itu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, sudikah engkau datang ke rumahku? Panggillah 1 atau 2 orang di antara teman-temanmu untuk makan di rumahku. Akhirnya setelah bekerja lagi, Sayyidina Jabir membisiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawalah beberapa temanmu. Akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua yang kerja di Khandaq tersebut. Sekitar 300 orang yang ikut. Ya, yang dipinta 2 atau 3 orang. Dibawalah ke rumah Sayyidina Jabir. Sampai di rumah Sayyidina Jabir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu makanan yang keluar dari Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir sudah menutup mata saja, nggak berani melihat sahabat yang sangat banyak masuk ke dalam rumahnya Jabir. Setelah keluar makanan tersebut, dipegang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan itu menjadi banyak, makanan itu minumannya menjadi banyak, minumannya yang tadinya cuma 1 piring jadi 10 piring, menjadi banyak sampai dimakanlah sama para sahabat. Tidak ada satupun yang tidak makan. Makan semuanya yang hadir. Padahal mintanya cuma 2 atau 3 orang. Tapi dibawa semua yang hadir dari pembuatan parit tersebut. Semuanya makan. Semuanya minum, semuanya makan.
sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, membawa susu. Dari mana susu tersebut? Sudah dibagi-bagikan minumnya, tapi tidak habis-habis. Semuanya minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ishrab, ishrab." Minum. Sudah mengatakan, "Rawina ya Rasulullah, rawitu ya Rasulullah, rawitu." Sudah kenyang ya Rasulullah. Padahal cuma satu mangkok susu tersebut. Yang di sini minum, semuanya minum. Sampai ketakutan Abu Hurairah. Ini semuanya kalau minum habis ini susunya. Dalam hatinya ada rasa ketakutan. Akhirnya sampai bagiannya Abu Hurairah, minum juga Abu Hurairah. Diminum terus, minum lagi, diminum lagi. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, terus minum sampai kenyang. Rawitu ya Rasulullah, aku sudah kenyang. Tidak habis-habis daripada susu tersebut. Semua mukjizat ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan makanan, keberkahan minuman. Jadi yang saya tanyakan, ada satu mukjizat yang tidak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizatnya, Bu? Pak, apa mukjizat tersebut yang tidak ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuma satu mukjizat yang enggak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa, Bu? Nyerah, Bu. Nyerah. Pak, nyerah, Pak. Yaitu mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam. Terlahir tanpa bapak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dengan bapak dan ibu. Kalau Sayyidina Maryam tanpa bapak dilahirkan. Ya. Kalau di akhir zaman sekarang ini ada tidak yang begitu? Ya. Ada tidak, Bu? Jadi ini yang kita pikirkan. Anak SD, Bu, sekarang. Anak SD, bapaknya datang kepada saya nangis-nangis. Kenapa? Anak SD tersebut ya hamil. Bapaknya malu punya anak SD hamil. Jadi ada yang seperti Nabi Allah Isa alaihi salam, yaitu terlahir tanpa bapak.